Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kali ini baru bisa buat video lagi karena sudah lama nggak buat video ya. Pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang slide yang sudah Bapak berikan kemarin, terus kita bahas dulu ya. Nah, nggak usah basa-basi lagi. Oke. Jadi biar video nggak terlalu panjang, langsung aja check it out, oke? Oke. Nah, kali ini kita masuk ke sesi yang keenam ya, yang kita bahas kemarin ya, yaitu manajemen memori. Nah, dalam hal ini manajemen memori ini banyak sekali ya. Memori itu ada dua jenis, dia ada internal, ada eksternal ya. Oke. Nah, untuk internal sendiri, kalau internal itu biasanya yang berada di dalam atau yang tertanam seperti itu ya. Nah, dalam hal ini contoh yang paling gampang adalah cache ya, cache. Cache ini merupakan internal ya. Kalian harus mengerti ini untuk di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kemarin sudah Bapak sedikit jelaskan ya. Nah, oleh karena itu kita lanjutin di sini lagi dan sekilas nanti flashback ke arsitektur komputer sedikit ya. Oke. Nah, yang pertama itu konsep dasarnya adalah, boleh lihat ke layar monitor ya. Oke. Nah, di register ini ya, pada register ini kita balik ke eksekusi ya, siklus eksekusi ya. Kemarin sudah Pak jelaskan, nanti videonya akan ada di kolom deskripsi untuk siklus eksekusi ini ya. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti ditonton sekali lagi untuk siklus eksekusi ya. Asia. Dia ada 6 tahapan dan ini tidak sulit ya. Dia ada 6 tahapan, kita bisa lihat ya. Tahapan 1, 2, kemudian tahapan 3, 4, dan tahapan 5 sama 6 ya. Oke. Oke. Nah, siklus eksekusi ini itu berada di register. Nah, register sendiri punya komponen ini ya. Ada PC atau disebut dengan program counter. Program counter itu sebagai penunjuk alamat. Kemudian ada AC atau akumulator. Akumulator itu sebagai tempat penyimpanan hasilnya atau tempat akumulasinya ya. Kemudian ada IR, instruction register. Nah, di sini tempat penampungan hasil akhirnya. Begitu ya. Oke, ini komponennya ya. Sekarang kita balik lagi ya, balik lagi ke sini. Itu register ya, tempat pengalamatan ya. Kemudian di sini ada cache memory. Nah, ini yang kemarin kita bahas di arsitektur komputer ya. Kita balik lagi ke arsitektur komputer ya. Nanti videonya ada di deskripsi ya. Bapak sudah buat itu untuk cache memory sendiri ya. Ini adalah memori internal ya. Nah, ciri-ciri memori internal itu sebenarnya gampang sekali ya. Yang pertama dia bisa hilang ya. Lu kok hilang? Arus listrik mati, dia hilang, sifatnya begitu ya. Kemudian lebih cepat ya, lebih cepat dan kapasitasnya lebih kecil begitu. Itu memori internal. Nah, untuk contohnya sendiri di sini mungkin kalian tidak sadar bahwa RAM itu adalah termasuk ke dalam memori internal ya, random access memory ya. Jadi sifatnya adalah kalau arus listriknya nggak ada, datanya hilang. Lu kok hilang? Begitu ya. Nah, makanya untuk
RAM sendiri ya, ini jauh lebih cepat daripada atau harddisknya atau ROM yang bisa dikenal dengan ROM ya, read only memory. Nah, beda hal sama RAM ya. ROM ini merupakan media penyimpanan permanen ya. Media penyimpanan permanen ini termasuk ke dalam eksternal ya. Kenapa dia permanen? Karena sifatnya itu data yang sudah disimpan ke dalam ROM tidak akan bisa hilang ya. Kalau misalnya Anda nyimpen file ya, nyimpen satu file ke dalam harddisk ya, nyimpen satu file ke dalam harddisk, maka yang terjadi adalah data akan tetap di sana kecuali dua hal ya. Nah, dua hal itu apa saja? Yang pertama, data akan hilang apabila yang pertama itu dihapus oleh si user itu sendiri atau pengguna. Oke. Ya. Nah, yang kedua itu data akan hilang apabila a few moments later hardware-nya rusak, begitu ya. Nah, kalau sudah hardware-nya rusak, data akan otomatis tidak akan bisa diakses, begitu ya. Lah Pak, jadi untuk delete seperti itu gimana Pak? Oke ya. Nah, kalau untuk delete itu sebenarnya tidak akan hilang ya. Kita coba apa ya, delete ya, delete satu misalnya nih ya, ini kita delete, ini Bapak klik, kemudian Bapak delete yes. Nah, ini di sini sudah dikasih tahu ya, untuk delete itu sendiri itu memindahkan dari file yang ada di tempat pangkalnya, kemudian dipindahkan ke dalam recycle bin. Kalau kita tekan yes, memang di sini nggak ada, tetapi di sini di recycle bin, nah ini ya, jadi desktop di recycle binnya ada. Nah, masih ada. Apakah bisa dikembalikan? Bisa. Ini klik kanan restore. Sudah dikembalikan, balik lagi dia. Sini lagi. Itu delete ya Pak, tapi kan bisa Pak delete, atau orang delete permanen. Oke, contohnya adalah misalnya kita delete-nya adalah pakai shift delete. Ini Bapak tekan shift, kemudian Bapak tekan delete. Nah, dia kasih taunya begini ya, are you sure to want to permanently delete this file? Maksudnya di sini menghapus secara permanen. Nah, ini tidak lagi ke recycle bin ya, tidak lagi ke recycle bin. Kalau kita yes kan, maka datanya tidak ada lagi di recycle bin. Bisa dikatakan permanen, bisa, karena dia tidak, sebenarnya data itu tidak dihapus ya, dia cuma hanya disembunyikan atau dikecilin ya. Kalau nggak percaya, Anda angkat sendiri data yang sudah Anda hapus dengan pakai shift delete ya, pakai tools salah satu contohnya adalah get data back ya. Ini tidak iklan ya. Nah, jadi coba pakai tools itu, Anda angkat data yang sudah Anda delete, itu terangkat semua. Jadi kalau konsepnya, kalau misalnya itu di delete, kenapa kok bisa diangkat gitu? Konsep sebenarnya adalah data yang ada itu pas pada saat kalian hapus atau delete permanen, itu sebenarnya hanya dikonversi aja menjadi kecil, begitu ya, kapasitasnya kecil ya, dan kemudian masih disimpan di tempat drive yang sama ya, hardware yang sama ya. Nah, jadi kalian harus berhati-hati sama ROM ini ya. Anda menyimpan video aneh-aneh, wah.
di dalam handphone Anda. Terus handphone Anda jual. Setelah dijual ternyata si pembeli mengerti akan hal yang Bapak bicarakan ini, maka data Anda diangkat kembali dan disebarkan. Tolong dipikirkan sekali lagi, kalau untuk menyimpan data yang bersifat pribadi, usahakan jangan sampai di ROM. Terus simpennya di mana, Pak? Simpannya secara digital atau cloud, ya, atau di internet, ya. Nah, jadi kalau Anda menyimpan data-data yang bersifat pribadi atau rahasia, ini tolong diperhatikan, ya, hati-hati. Nah, itu tadi ROM, ya. Jadi ROM itu permanen, ya, dan konsep delete itu sebenarnya nggak ada, ya. Delete itu sebenarnya hanya mengkonversikan kecil aja menjadi size-nya kecil. Sekali lagi, kalau nggak percaya, silakan Anda cek flash disk Anda untuk total kapasitinya, ya. Mana ya? Ada flash disk di sini. A few moments later. Di sini ada flash disk, total kapasitinya. Kita lihat, klik kanan di flash disknya, ya, klik kanan properties. Nah, di sini kan ada total kapasitinya nih, ya. Ada total kapasitinya, ya. Flash ini adalah 8 GB, ya. Ini kalian catat nih, ya. 7 sampai dengan 20 ini kalian catat, ya. Nah, yang terpakai adalah hampir setengahnya, ya. Setengah lebih maksudnya, ya. Nah, ini nanti kalian coba kalau Anda mau mencoba, ya. Silakan Anda format, ya. Format flash Anda tersebut, kemudian setelah diformat kalian lihat lagi kapasitinya, total kapasitinya. Apakah berkurang? Kalau berkurang berarti konsep itu benar, ya. Dia hanya dikonversi menjadi kecil saja, begitu, ya. Oke. Nah, Anda boleh boleh mencoba di rumah, ya. Tapi hati-hati, ya, nanti data yang pentingnya malah ke delete. Kan bisa dinaikkan lagi, Pak. Iya, kalau data softwarenya bagus, ya. Kalau softwarenya bagus untuk ngangkat datanya, maka itu akan bisa. Tapi kalau software yang free trial, nah, ini jadi masalah, ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ada secondary memory. Secondary memory ini memori yang ada di luar, eksternal, maksudnya yang disambungkan via luar, ya, yang nggak ditancapkan di dalam. Kalau hard disk kan mesti ditancapkan, tapi di dalam. Hard disk bisa di luar, bisa, asal ada CD-nya atau ada box-nya, ya. Nah, untuk secondary memory seperti flash disk, hard disk eksternal seperti itu, ya. Itu secondary memory. Nah, konsep hierarki ini atau hierarki memori ini, ya, ini benar, ya. Contohnya di sini adalah register, ada cache memory, itu bagian RAM di sini, ya. RAM di sini, ada hard disk, ya. Sekarang Bapak nanya, apakah benar, ya? Nah, konsep dasar memori ini, konsep hierarki ini semakin ke atas, ya. Semakin ke atas. Yang pertama adalah harganya semakin mahal. Itu konsepnya. Yang kedua, lebih cepat, ya. Yang ketiga, lebih kecil kapasitasnya. Nah, begitu kebalikannya, semakin ke bawah harganya lebih murah,
ya, kecepatannya lebih lambat, kemudian kapasitasnya lebih besar, ya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Untuk hierarki memori RAM lebih tinggi daripada hierarki memori main memory atau hard disk, ya. Nah, A few moments later. kenapa begitu, Pak? Harga hard disk lebih mahal daripada RAM loh. Berarti kan hierarki memorinya nggak masuk, Pak. Oke. Ada hard disk, kita taruhlah SSD. Kita SSD 120 GB itu sekitar 300 lebih. Ya. Ingat ini di nomor 3 ya. Di atasnya kan ada RAM, ya. Nah, itu harganya adalah kita taruh 300 sampai 400 ribu. Sedangkan RAM itu ada 200 ribu untuk 4 GB. Apa itu lebih murah RAM-nya? Iya, kapasitasnya nak dilihat. Kalau ada RAM 120 GB, berapa harganya? Begitu ya. Nah, ini coba ditelaah ya. Maka konsep hierarki memori ini benar adanya ya, begitu. Oke. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti ya ada di arsitektur komputer ya. Mana dia ya? A few moments later. Nah, nanti Bapak jelaskan lebih detail lagi karena Bapak tidak buat video panjang, orang malas nontonnya kalau video panjang ya. Maka videonya nanti kalau Bapak tambahin lagi akan panjang sekali ya. Nanti kita bahas lagi insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ini yang harus kalian pahami ya, kits, dasar dari kitsnya. Misalnya begini ya, kalian boleh lihat di layar ya. Misalnya begini. Nah, Anda mau beli laptop nih ya. Anda mau beli laptop, lihat di prosesornya itu ya, detailnya kan ada berapa gigahertz, kemudian ini kecepatan gigahertznya ya. Kemudian ada kitsnya di belakangnya, 3 mega L3 kits. Nah, ini ya. Ya benarnya ini sudah Pak jelaskan di organisasi komputer waktu itu. Semester kemarin ya, kalau nggak salah ya. A few moments later. Nah, di sini ya, boleh lihat ke layarnya ya. Jadi ini multi core ya, atau 4 core. Secara fisiknya cuma satu ya, ini untuk multi processing ya. Nah, yang kits itu ini L1, L2, L3, level 1, level 2, level 3 ya. Nah, di sini dikatakan ya, di sini Pak zoom dulu biar jelas. Nah, di sini dikatakan adalah 3 mega L3 kits, 3 mega L3 kits ya. Maka di sana maksudnya adalah level 3 kitsnya kapasitasnya 3 mega ya. Nah, begitu ya. Itu konsep dasarnya. Nah, ya. Jadi itu tadi penjelasan prosesor untuk kitsnya. Jadi lebih tinggi lebih baik, Pak, boleh. Standar baik juga, baik. Yang penting adalah clock speednya atau gigahertznya ini loh, nak. Ya, jangan beli yang kecil, tapi belilah yang besar clock speednya. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Cukup dulu sampai di sini. Yang mau bertanya silakan di kolom komentar ya. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ciao.